Jadi dua orang yang lagi ngomong, yang satu ngomong, mohon maaf ya, Iya. bilang babi ke kawannya Iya. dengan kata yang kasar. Iya. Si kawannya bilang anjing ke kawannya. Kalau dalam konteks Aceh kan kita melihat Demenak ini apa namanya, yang biasa dipahami berarti caci maki orang tua Iya. lawan, Iya. Iya. ya kan? Caci maki orang tua lawan, dia berarti menghina orang tuanya. Kan bagi kita orang Aceh ini kan apa namanya, kalau ada yang ini kan disuruh tutup semuanya gitu. Ini sekarang kan pada mengumbar-ngumbar semuanya, Demenak dan sebagainya. Kalau ada marah disuruh tahan. Ini dinampain semuanya. Innamal umamu akhlakum ma baqiyat wa in tahabat akhlakum tahbu. Sebuah bangsa itu eksistensi sebuah bangsa itu tergantung kepada akhlak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun, hari ini kita mencoba bincang-bincang seputar bahaya Demenak di medsos yang dalam beberapa hari ini sangat viral di Aceh. Untuk itu Syiralun kami mengundang Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Alumni Dayah Provinsi Aceh, Dr. Tuku Zulkhairi MA. Terima kasih Ustaz. Ya, sama Bu Kadi. Ya. Siralun, Dr. Tuku Zulkhairi ini selain Sekjen ISAD, beliau juga adalah akademisi di Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dan sekaligus juga mantan komisioner Komisi Penyiaran Aceh. Di Aceh Siralun itu Komisi Penyiaran di nasional apa nak? Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, di Nasional Komisi Penyiaran Indonesia, di Aceh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Oh, Indonesia Aceh ya, KPIA. Iya, KPIA. Jadi Siralun sangat relevan kita coba. Sebelumnya Teguh Zulkhairi juga sudah pernah berbicara di media cetak dan juga online. Tapi kita coba memperdalam apa sebetulnya yang menyebabkan orang ini masyarakat tentunya netizen kalau sekarang disebut yang begitu sepertinya hilang kontrol untuk Demenak di ruang publik ya. Demenak ini adalah bahasa Aceh, kalau bahasa Indonesia itu berkata-kata kasar yang tidak terkontrol. Ada kasar yang terkontrol. Baik Ustadz, sekali lagi Ustadz Zulkhairi, terima kasih. Apakah Ustadz mengikuti apa yang terjadi sebetulnya di Aceh yang menurut saya bukan hanya saat ini, tapi sudah beberapa tahun yang lalu sudah ada ini yang fenomena yang seperti ini. Apakah bisa melihat apa sebetulnya problem yang terjadi di Aceh sehingga memalukan buat kita, apalagi Ustadz yang latar belakangnya adalah dari Dayah ya, yang sangat memahami. Bagaimana itu sebetulnya Ustadz? Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentu kita semua mengikuti perkembangan ini karena mau tidak mau hari ini kita yang senantiasa pegang handphone ya, Android udah pasti akan selalu memantau perkembangan media sosial di Aceh, dan khususnya kita pasti akan selalu melihat kelakuan para pengguna media sosial di Aceh khususnya ya. Mungkin kalau orang luar kita nggak terlalu peduli gitu ya. Tapi ketika orang Aceh gitu ya bicara bahasa Aceh, ada cutnya misalnya di awal namanya itu jadi lebih perhatian lagi kita. Kenapa? Karena identik dengan Aceh gitu ya. Jadi apalagi ketika di Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, tentu perhatian terhadap perkara ini lebih masif lagi kita lakukan karena memang bagian daripada tugas ya. Dan alhamdulillah sebagaimana diketahui sebenarnya peluang-peluang untuk pengaturan terhadap perkara seperti itu, temenak di media sosial dan sebagainya, hoak dan fitnah dan sebagainya, sebenarnya sudah terbuka dengan lahirnya Kanun Aceh tentang penyelenggaraan penyiaran. Yang antara lain mengatur tentang penyiaran internet ini. Jadi penyiaran internet ini bukan hanya kepada perusahaan ya, juga membuka peluang untuk pengaturan individu-individu. Jadi ya dalam konteks Aceh tentu kita berharap
orang yang melakukan penyiaran di media sosial ini, TikTok misalnya, tentu dia harus ada aturan, tidak seperti selama ini ya. Selama ini yang sudah sangat bablas sekali, ini bukan saja sudah rusak, sudah sangat-sangat bablas. Makanya ketika kemarin ada anggota DPR yang ngomong perkara ini tentang pentingnya pembentukan Satgas penegak etika di media sosial, ya tentu saya sangat mendukung sekali dan berharap mudah-mudahan pemerintah juga menyadari perkara ini. Kenapa? Karena kalau Temenak ini dia semakin dibiarkan membanjiri media sosial kita, itu akan dianggap oleh generasi muda kita itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Bahkan bukan hanya generasi muda kita, tapi juga ya semua kalangan. Jadi dianggap biasa saja. Padahal yang pertama dari segi adat dan budaya kita itu udah pasti dilarang gitu kan. Sebagai bukti seperti yang Pak Bukhari angkat kemarin ya. Kita di masyarakat Aceh ini dulu waktu kita kecil kalau ada ngomong yang kotor itu kan, orang tua kita siapin cabai ditaruh di mulut kita. Tapi sekarang gini, orang-orang melihat bahwa Temenak itu Aceh banget gitu. Ini pandangan yang rusak sebenarnya. Kenapa bisa rusak? Karena dia mengikuti dari tokoh-tokohnya, ya kan? Mereka melihat dari tokoh-tokohnya yang kemudian dia viral dengan antara lain karena kesukaan dia Temenak itu, gitu kan? Jadi masyarakat kita kan ya karena mungkin banyak yang awam gitu ya. Jadi ketika melihat Temenak itu dia tidak menyadari efek yang rusaknya dari Temenak tersebut. Jadi dari segi adat dan budaya kita melawan tradisi Temenak ini, di mana orang-orang tua kita sudah pasti kita semua pernah ingat ya, pernah melarang dan juga mengancam dengan taruh cabai itu tadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Temenak dan sejenisnya ini kata-kata kotor, tentu dalam konteks kita masyarakat Aceh yang didominasi oleh mayoritas Muslim, kita harus melihat ini dari perspektif Islam juga udah pasti, karena nggak mungkin kita sebagai Muslim tapi tidak menggunakan Islam untuk melihat persoalan ini gitu ya. Jadi Islam itu sendiri juga sangat keras sekali mencela orang-orang yang berkata kotor gitu kan, ya kan. Banyak sekali pertama ayat dan juga hadis yang mengarah kepada larangan berkata kotor ini. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa bukanlah seorang mukmin orang-orang yang suka mencela, berkata kotor, berfitnah, yang dari mulutnya itu keluar hal-hal yang merusak. Jadi persoalan ghibah, hoax, Temenak, kata kotor yang intinya adalah hal-hal yang destruktif, gitu kan, yang merusak. Kalau Temenak, misalnya ini dalam konteks Temenak, kalau dalam konteks Aceh kan kita melihat Temenak ini yang biasa dipahami berarti caci maki orang tua lawan. Ya kan, caci maki orang tua lawan, dia berarti menghina orang tuanya. Jadi apa salah orang tuanya gitu kan? Mereka berdua yang ribut, kenapa orang tua yang dihujat, jadi sasaran? Apa salah orang tua masing-masing? Malah yang sudah meninggal ya. Ada yang sudah meninggal lagi. Gimana perasaan kita gitu kan? Terus nanti dia balik tenak gitu. Jadi memang mungkin ya kita nggak bilang ya kita semuanya suci, mungkin semua orang di Aceh mungkin pernah, tapi intinya ini bukan sesuatu yang harus dibudayakan. Nah, yang sekarang kalau di media sosial masalahnya ini sudah dibudayakan dan dianggap benar gitu kan. Jadi oleh sebagian orang dianggap ini memang Aceh gitu kan. Soalnya kalau sudah Temenak itulah Aceh. Padahal itu orang tua kita melarang. Ya kenapa melarang? Masa caci orang tua orang lain? Itu kan disuruh kejar mamak dia misalnya. Kenapa kejar mamak dia? Apa salah mamak dia di rumah? Itu kalau kita perhatikan ini kan hal yang sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam sudah pasti ya. Jadi dari perspektif budaya kita Temenak ini dilarang. Kemudian juga dari perspektif Islam lebih keras lagi. Bahkan dikeluarkan dari kategori mukmin. Orang mukmin nggak akan berkata kotor. Orang mukmin itu pasti akan menjaga lisannya. Rasulullah mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia harus mengatakan yang baik-baik atau diam aja gitu kan. Jadi seorang muslim, seorang mukmin itu dalam Islam itu
apa yang diharapkan keluar dari lisan dia itu adalah hal yang harus baik-baik saja. Kenapa diharapkan seperti itu? Supaya kebaikan itu membudaya. Tapi ketika yang keluar itu adalah hal yang rusak, itu juga akan menyebar. Karena sesuatu yang jatuh itu pasti akan dikutip oleh orang lain. Begitu juga dengan yang demenak-demenak ini. Kenapa muncul di mana-mana sekarang orang demenak, akun ini, tokoh ini, tokoh itu, macam-macam demenak, ya karena dia sudah menyebar, sudah dianggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Nah, oleh sebab itu dalam konteks inilah, kalau misalnya demenak-demenak ini caci maki, bahkan bukan hanya demenak ya Pak Bukhari ya, di media sosial ini sekarang bukan hanya demenak, fitnah, bertengkar gitu ya, bertengkar dipamerkan. Kayak mana itu kan? Maksudnya, jadi sudah kayak ada kebanggaan seperti itu dilihat oleh orang luar. Padahal bagi kita orang Aceh ini kan kalau ada yang ini kan disuruh tutup semuanya gitu. Ini sekarang kan pada mengumbar-ngumbar semuanya, demenak dan sebagainya. Kalau ada marah disuruh tahan. Ini dinampain semuanya. Jadi dan perkara ini kalau misalnya tidak ada penanggulangannya dari pihak-pihak terkait, ya kita semuanya ya, bukan kita, ya mungkin ke depan akan semakin krusial, akan semakin parah, dan akan semakin banyak yang ikut. Buktinya ya itu tadi, kita bisa lihat banyak sekali followernya. Mungkin kalau kita bilang seperti ini, oh dia bilang itu karena dia nggak banyak followernya gitu kan. Jadi ya itulah keadaan masyarakat kita. Kenapa diikuti yang suka demenak itu, yang kalau sudah dia caci maki dan sebagainya sudah diikuti karena dianggap sudah menjadi Aceh, padahal itu cara pandang yang salah. Kenapa bisa muncul pandangan seperti itu? Ya karena sudah menyebar dia. Sudah menyebar, dan oleh sebab itu ya proses sebaran demenak ini ya harus dihentikan. Harus ada seperti usulan dari DPRA kemarin Satgas ini ya. Harus ada pembinaan kepada individu yang mengeluarkan kata-kata seperti itu di media sosial. Ya, ini kan Seralon seperti disampaikan oleh Duku Zulkhairi tadi. Memang ini dilakukan dengan sengaja, sengaja dan dengan senyum ketawa dia itu demenak ini kan. Dan anehnya lagi dilakukan oleh tokoh publik, orang yang sudah dikenal. Artinya dia tahu orangnya, tahu rumahnya, tahu pekerjaannya. Malah maaf kalau di Aceh Utara itu ada yang mantan kepala desa yang itu. Ini kan mestinya mereka punya pengikut itu tadi ya. Kalau modelnya seperti ini, ada sesuatu yang salah menurut saya di lingkungan kita. Mungkin seperti disinggung tadi, apakah ini memang terkait dengan membuat konten agar followernya besar, meningkat. Ini apa memang semata-mata itu, atau menurut sekilas yang Ustaz lihat, atau memang hanya untuk pelebron atau seperti apa ini? Ya, mungkin pada awalnya dia cari follower bukan secara seperti itu, tapi dengan dia temenak, ya kan, dan hal sejenisnya itu, kemudian followernya bertambah gitu ya. Dengan bertambah follower dia semakin mendapat dukungan. Kita bisa melihat, membaca misalnya komentar-komentar ketika dia demenak itu, walaupun ada pro kontra, dia cenderung mengikuti yang mendukung dia gitu kan. Tetap yang namanya ini suatu perbuatan itu tetap ada yang dukung, ada yang walaupun ya secara agama ditolak gitu, tapi tetap ada yang mendukung. Jadi ya memang kalau soal motivasi apakah betulan dia cari follower dengan temenak itu, mungkin pada awalnya bukan, tetapi dalam perkembangannya ketika dia melihat semakin rajin dia temenak, ada respon dari publik. Maka sebenarnya kan kita juga perlu mengedukasi masyarakat kita juga. Makanya kemarin ada seorang ulama saya baca di media sosial, dia mengeluarkan tulisan singkat bahwa sebenarnya diharamkan mengikuti akun-akun yang dia doyan demenak-demenak itu. Ya kan, kenapa haram? Karena dia akan mempengaruhi otak kita gitu kan. Otak kita secara tidak sadar kita melihat dia selalu berkata kotor dan sebagainya, yang kemudian mempengaruhi kita gitu secara tidak kita sadar. Jadi sebenarnya masyarakat kita juga harus diedukasi
Ya kalau misalnya mereka nggak peduli di ini saja, mungkin nggak akan ada yang peduli gitu kan. Masalahnya masyarakat kita juga pada mungkin masih kurang edukasinya gitu ya. Ini kan dalam beberapa hari sudah bergulir isu ini di kita ya, baik di media sosial apa juga di media mainstream ya yang kita ini. Mungkin Ustadz sebagai pernah bekerja di komisi penyiaran ini, apakah memang memungkinkan dilakukan apa semacam kanun katakanlah atau apa itu untuk apa oleh pemerintah yang mungkin kalau itu ada akan ada sanksi tersendiri bagi mereka yang mengabaikan soal ini. Apakah mungkin dilakukan atau pernah berbicara dengan pemerintah? Karena Ustadz sampai saat ini kami belum mendapat respon yang memadai dari pemerintah. Ya waktu di Komisi Penyiaran pernah audiensi dengan Dinas Syariah Islam mendiskusikan gimana cara kita keluar dari masalah ini dengan Majelis Adat Aceh misalnya dengan MPU dan sebagainya ya. Jadi memang sebenarnya kita semua punya keresahan bersama gitu kan. Cuman mungkin kapan beraksi bersama ini yang mungkin belum kita lakukan. Dalam hal ini tentu kita semuanya berharap agar yang pertama Satgas itu segera terbentuk, Satgas pengawas etika di media sosial. Ya mungkin nggak perlu harus nunggu apa kanun aja kanun dulu gitu ya. Karena kan ini kewajiban moral kita. Ya tentu apa namanya pembinaan tadi kan bisa disepakati gimana model pembinaan walaupun belum ada di kanun dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan apakah ada kemungkinan kita melahirkan aturan ini ya tentu udah pasti ya. Ada bisa dengan instruksi gubernur dan sebagainya apa saja yang bisa dilakukan. Dan saya yakin insyaallah apa namanya mudah-mudahan ya lambat laun semua akan tersadar bahwa kita harus segera bertindak. Seperti yang saya katakan di awal ya tadi tentang Kanun Aceh tentang penyelenggaraan penyiaran, di situ salah satu poinnya bahwa dengan kanun itu akan bisa diatur penyelenggaraan penyiaran di internet gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa turunan dari itu ya. Saya kurang paham juga mungkin soal hukum ya. Tapi mungkin semacam pergub atau instruksi gubernur. Tapi dia dari kanun itu sudah membuka peluang. Dan bagaimana formatnya ya mungkin bisa kita diskusikan lanjutan dengan para pakar hukum. Gimana cara intinya harus ada aturan. Tapi menurut saya ini harus tegas dia karena begini misalkan kalau dia lembaga katakanlah media atau website itu agak lebih mudah misalnya ini yang sulit mengaturnya ke individu. Yang individu artinya kan apakah nanti dengan bagaimana membuat aturan misalkan dia sering itu akan terkunci sendiri misalkan akunnya itu terblok seperti misalkan kita kan ada aturan misalnya di Facebook kalau kita melanggar dari aturan itu otomatis itu enggak kena ban ya kan. Saya yakin sebenarnya bisa itu ya. Dan pernah diskusi juga kita dengan beberapa pihak. Ya dengan syarat nanti mungkin ada semacam koordinasi antara Dinas Kominsa Aceh misalnya ya. Dengan Komdigi ya sekarang ya. Kalau dulu Kominfo ya. Dengan Komdigi ya kan mereka yang pegang ini semuanya ini kan perusahaan-perusahaan yang media sosial yang beroperasi di Aceh pasti mau tidak mau dia kan harus tunduk pada pemerintah. Nah jadi pemerintah Aceh kalau misalnya bersedia ya bisa menunjukkan bargaining politiknya terhadap perkara ini dan aturan upaya-upaya pengaturan terhadap media sosial ini sebenarnya bukan hanya ada di Aceh, di tempat orang juga ada berupaya melakukan pengaturan yang positif ya. Bukan berarti membebasi kebebasan bicara, mengatur menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan keyakinan masyarakatnya gitu ya. Jadi saya kira dalam hal ini mungkin pemerintah jika ada komitmen ya bisa mengkomunikasi dengan Komdigi ya. Dan saya kira itu tidak terlalu sulit, pasti pasti bisa. Misalnya dengan seperti Pak Ukhri bilang tadi kalau ada akun-akun ini tinggal dilapor saja, lapor akunnya dan juga dipanggil orangnya. Kemarin juga ada kan yang sampai diangkat juga di Serambi Indonesia di halaman pertama yang dia saya dikirim juga sama kawan pengacara seorang aktivis hukum, dia kirim pada seorang perempuan di Aceh Timur ya. Dia lagi pakai celana pendek, kemudian lagi goyang-goyang itu. Terus dia baca Al-Quran, jadi seperti yang udah lama itu kan. Ya maksudnya bisa dipanggil kan, itu kan dipanggil dia. Dalam perkara-perkara yang lain juga kan maksudnya bisa juga dipanggil. Dengan syarat ya semuanya harus
punya kesadaran bersama, jangan hanya ketika dia sudah bersinggungan menghina langsung dengan Al-Quran misalnya, baru itu yang dianggap masalah. Padahal kan seperti demenak-demenak tadi, bahkan juga kasus mohon maaf ya, perempuan yang jual-jual obat kuat juga di ini, maksudnya malu kita kan, malu kita jadi jadi udah kayak gimana gitu, padahal kan sangat terbuka ya, transparan. Pembicaraan juga transparan sekali. Padahal kan Islam mengajarkan kita al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Artinya bahwa ketika perkara itu seperti itu dilakukan, ada yang lari dari kita sebagai mukmin, sebagai muslim, yaitu iman kita yang merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Makanya kan jangan kita anggap remeh hal seperti ini. Misalnya seperti itu kan berarti larinya rasa malu. Berarti sama dengan dicabutnya iman dari jiwa kita. Ini kan hal yang sangat krusial sekali. Jadi jangan kita anggap ini perkara kecil. Begitu juga dengan demenak tadi, hoak, fitnah dan sebagainya, mupaki dan sebagainya, gitu kan. Jadi sama sekali nggak boleh kita anggap ini sebagai hal kecil. Apalagi ya kita Aceh yang berlaku syariat Islam, ya tentu kita ingin membangun karakter masyarakat mulia ya, yang kemuliaan ini antara lain tercermin dari lisan-lisan mereka, ya kan. Lisan ini kan hal yang bisa kita katakan dalam konteks peradaban Islam itu, lisan ini adalah hal yang sangat asasi. Bagaimana indahnya masyarakat, bagaimana bagusnya sebuah sistem peradaban itu pada lisan orang-orang yang hidup di tempat tersebut. Dan lisan ini kan bagian daripada akhlak. Dan sebagaimana seorang penyair dari Mesir mengatakan, Syauqi Bey, innamal umamu akhlakum ma baqiyat wa in dhahabat akhlakum tahbu. Sebuah bangsa itu, eksistensi sebuah bangsa itu tergantung kepada akhlak mereka. Kalau akhlak mereka sudah rusak, bangsa itu akan hancur. Rusaklah bangsa itu. Dan akhlak ini kan diukur dia antara lain dari lisan dia, gitu ya. Lisan dia termasuk di medsos. Dan juga mungkin Bukhari saya menduga gini ya, masyarakat kita yang diserang oleh kemajuan teknologi informasi media sosial ini mungkin agak bingung sehingga kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Mungkin bingung melihat kemajuan ini. Kalau dulu kan kita mungkin sudah diajarin sejak kecil larangan berkata kotor dan sebagainya, itu kan ajar untuk akhlak mulia dan sebagainya. Jadi kan seolah yang diajarin oleh dengku-dengku kita ketika kita di DPA itu hanya berlaku di dunia nyata gitu kan, dalam hidup sehari-hari. Mungkin ada yang dilupakan bahwa apa yang diajarin dalam konteks dunia nyata, larangan berkata kotor dan sebagainya, juga berlaku dalam konteks dunia maya. Mungkin orang ketika misalnya buat siaran live di kamar gitu kan, dengan buka aurat dan sebagainya, seperti di TikTok itu kan banyak anak-anak muda Aceh sekarang. Mungkin mereka tidak memahami bahwa justru itu yang lebih krusial daripada dunia nyata itu tadi. Orang kan ngerekam, direkam, habis itu mohon maaf kemarin juga sampai ada dikirim sama kawan saya, ada yang naudzubillah ya, sampai nampain kemaluan gitu kan. Jadi udah sampai ke tahap itu. Jadi dia mungkin pertama dikirain cuma berdua gitu kan. Padahal ini kan dia lagi live gitu kan, ngomong sama orang, naudzubillah min dzalik. Mungkin ada yang salah paham bahwa kirain di media sosial itu ya hanya live TikTok dan sebagainya itu hanya konteks beberapa orang itu saja. Padahal ini kan berkaitan dengan jejak digital yang justru lebih krusial lagi daripada dunia nyata. Itu kan kalau sekarang yang paling parah kan di TikTok ya. Tapi di Facebook juga kan ada tag yang juga hampir sama, itu temenak juga itu isinya kan. Dan kadang-kadang bisa saja orang yang sama itu tapi bisa yang berbeda. Juga saya lihat ya, dari Facebook dibawa ke TikTok atau sebaliknya, dari TikTok dibawa Facebook, dibawa ke Facebook. Jadi intinya sama aja ini berdua nih kan. TikTok ini kan visual, Ustadz ya. Jadi ekspresi orang ketika seperti saya singgung di awal tadi, ketika melakukan ini, kalau dalam bahasa Arabnya itu tajwidnya itu pas sekali. Pas ya. Dan seperti ada kebanggaan. Betul. Makin pasif dia tuh makin bangga dia. Ruh dan makhrajnya cukup ya. Dan komentarnya juga orang seperti itu ngomongnya, dibilang ini kalau udah temenan udah aja di Aceh. Iya. Gimana kita udah kan jadi Aceh pada orang tua kita, nenek-nenek kita melarang hal tersebut. Malah ada yang mengatakan bahwa kalau mau melihat bagaimana kondisi masyarakat Aceh
hari-hari ya lihatlah TikTok. Apakah itu Ustaz setuju itu kalau ada seperti itu? Ya mau tidak mau kita harus setuju Pak Bukhari. Karena ini kan realitas ya, Iya, realitas ya. sekarang dihadapkan pada terjadi di masyarakat kita. Kita ada juga yang temennya tuna penguasa, malah maaf ada yang ulama malah berani. Ya, saya sebenarnya juga ingin mengkritik juga ya, kalau misalnya yang tampil di depan publik ya, siapapun ya, baik dari kalangan Tengku gitu ya, ya yang ceramah di mimbar misalnya, ya nggak boleh lah gunakan kata-kata demenak seperti itu. Jangan sampai ya kita pakai peci kita demenak di di mimbar, ya itu kan berarti kita ngajarin seolah itu boleh sama orang lain gitu kan. Jadi apapun ceritanya ya dia harus dihindari lah gitu kan. Ya, ini kan mimbar ini kalau ada kasus-kasus ya, ini kan mimbar itu kan tempat kita mendidik edukasi masyarakat, jadi bukan sebaliknya. Jadi saya juga apa namanya, kalaupun ada dari kalangan yang pakai peci ya nggak boleh juga gitu kan. Kita melarang bukan hanya pada masyarakat umum, Iya. apapun. Tadi saya masukkan begini, netizen dia denak penguasa, netizen juga dia denak ulama. Jadi nggak ada sopannya lagi, nggak ada sopannya lagi. Tapi kalau mereka temenak sesama ini kan ini live dia. Ini satu temenak, ini seperti orang berpantun. Di dunia nyata sebenarnya juga di kalangan muda kita juga seperti itu juga Pak Bukhari ya. Jadi bisa kita katakan apa yang muncul di dunia maya ini adalah cerminan dari apa yang terjadi di dunia nyata. Saya juga pernah lihat anak muda mahasiswa 2 orang ya lagi main game apa itu entah game perang-perangan, entah game apa itu yang sudah dilarang sama MPU, PUBG gitu ya. Jadi 2 orang yang lagi ngomong, yang satu ngomong mohon maaf ya, bilang babi ke kawannya dengan kata yang kasar. Si kawannya bilang anjing ke kawannya. Jadi dia saling menganjingkan dan saling membabikan. Jadi yang kita ucapkan. Kan kadang seperti itu di kedai kopi dia ngomong. Maksudnya saya pernah lihat artinya apa yang terjadi di dunia maya cerminan dari apa yang terjadi di dunia nyata. Sama dengan ya kalau ada tadi pernyataan dari Pak Bukhari, apakah bisa kita lihat wajah Aceh dari media sosialnya, ya mau tidak mau kita harus jujur melihat bahwa inilah keadaan kita sekarang. Sehingga upaya-upaya menuju untuk perbaikan ini ya harus cepat direspon oleh siapapun ya. Baik. Mungkin sayang waktu kita sudah habis. Mungkin sebagai closing statement apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada masyarakat sendiri juga kepada pemerintah sehingga kita berharap ini ya paling tidak terus memanjiri ruang publik seperti ini, tapi adalah usaha supaya ini bisa menghentikan ini. Ya tentu kepada pemerintah kita berharap segera berkoordinasi untuk membentuk satgas penegak etika di media sosial sebelum semuanya betul-betul hancur gitu kan. Sebelum kita semua hancur dengan keadaan seperti ini. Ingat bahwa kita semuanya punya anak-anak ya, punya murid yang harus kita jaga mereka. Jangan sampai nanti ketika kita tidak peduli, nanti justru kehancuran itu datang ke rumah-rumah kita, ke rumah saudara kita dan sebagainya. Dan ya mungkin ya pemerintah kita harapkan bisa segera bertindak ya. Mulai dari ya mungkin dari Pak Gubernur, Sekda, Pak dinas-dinas terkait, dinas syariah Islam, tolong libatkan aparat keamanan, tentu dari kalangan ulama saya yakin selalu siap ya. Insyaallah. Kemudian kepada masyarakat ya, mari kita berkata yang baik, tidak perlu takut tidak dapat follower dengan berkata baik. Kalau kita justru banyak ya akun-akun yang dia nggak ada temenaknya, tapi banyak juga diikuti gitu kan. Pendakwah ya justru sekarang di sebagian masyarakat justru menanti konten-konten dengan yang bisa menonjolkan kalimat-kalimat yang baik gitu kan. Jadi memang ya terjadi pertempuran antara keburukan dan kebaikan termasuk di media sosial ini ya. Jadi dengan kita masyarakat ini mengikuti yang baik-baik, tentu yang tertanam di kepala kita adalah yang baik-baik, dan juga kita usahakan ya kita sendiri semuanya mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dari berkata yang buruk. Karena seperti yang hadis Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, kita percaya bahwa Allah itu ada, kita percaya bahwa ada malaikat rakib dan atid yang selalu mencatat apa yang kita katakan.
ya kita harus menjaga lisan kita dari bahasa-bahasa yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti itu, hoak misalnya dan sebagainya. Baik, baik, terima kasih Ustadz Syed Harun. Ini yang disampaikan bahwa dan kita berharap apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkhairi ini, terutama pemerintah mempercepat regulasinya. Mungkin belum sampai ke kanun, karena kanun juga harus dibahas tahun depan seperti disampaikan oleh Wali Ladeng ya. Tetapi bisa dengan inggup atau instruksi seperti apa, sehingga ada terlihat upaya dari pemerintah untuk menekan aktivitas demena di ruang publik ini. Baik Ustadz, terima kasih. Kami tahu kesibukannya luar biasa ya. Ya setiap hari tapi bisa hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh tentunya. Syaralun saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.